Halo semuanya, aku Nidia Sulistiawati. Di video pembelajaran kali ini aku akan membahas tentang penjualan saham secara lamsam. Yuk kita bahas. Nah, untuk lamsam sendiri dalam lingkup ekuitas merupakan metode pembayaran atas penjualan saham dengan cara menggabungkan beberapa jenis saham ke dalam satu paket saham, yang dimana maksudnya itu jumlah yang dibayarkan itu dibayarkan satu kali, tidak melakukan proses pencicilan. Dalam penjualan ini pun ada dua metode yang perlu digunakan. Yang satu adalah metode incremental dan yang kedua adalah metode proporsional. Untuk metode incremental sendiri yaitu perhitungan di mana apabila terdapat 3 jenis saham dalam satu paket dan hanya 2 jenis saham saja yang harga pasarnya diketahui. Nah, sedangkan untuk metode proporsional ini sangat berbeda dengan metode incremental, maupun perbedaannya tidak banyak ya. Dalam metode ini setiap saham ini diketahui harga pasarnya. Semua saham diketahui harga pasarnya. Dalam metode pembayaran lamsam juga perlu diperhitungkan dan perlu adanya jurnal. Jadi, dalam kondisi penjurnalan untuk lamsam penjualan saham tunai dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, untuk kondisi harga jual lebih besar daripada nilai nominal, jurnalnya adalah kas di debit, modal saham di kredit, dan agio saham di kredit. Karena apa? Karena kondisinya itu harga jual lebih besar, maka saham mendapatkan premi. Nah, untuk selanjutnya, kondisi harga jual lebih kecil dari nilai nominal. Dengan jurnal, kas di debit, disagio di debit, modal saham di kredit. Yang ketiga, kondisi harga jual sama dengan nilai nominal, maka jurnalnya kas di debit, modal saham pun di kredit. Nah, setelah kita mengetahui teori kecilnya, yuk kita lanjut ke contoh soal. Selain kita mendapatkan teori tentang lamsam ini, kita perlu mempraktikkan agar kita mengetahui di kondisi kehidupan sehari-hari. Untuk contoh soal, aku membuat dua metode, yaitu metode incremental dan proporsional. Yang pertama ini kita bahas metode incremental dulu ya. Untuk soalnya, pada 26 Juni 2024, perusahaan menjual satu paket saham yang terdiri dari saham biasa sebanyak 1000 lembar dengan harga $10 dan 1000 lembar saham preferen seharga $10 juga. Harga satu paket saham ini dijual seharga $35.000 apabila diketahui harga pasar saham untuk saham biasanya sebesar $20 per lembarnya. Maka hitunglah harga pasar per lembar saham preferen dan berikan jurnalnya. Solusi dari soal tersebut dapat kita jabarkan. Kan awalnya harga jual satu paket saham itu sebesar $35.000. Jadi kita perlu menghitungkan yang pertama-tama adalah harga pasar saham biasa dan juga saham preferennya. Karena saham biasanya sudah diketahui harga pasarnya sebelumnya di soal sebesar $20, maka kita hitung saham biasanya dulu. Jadi 1000 dikali $20 menghasilkan $20.000 untuk harga pasar saham biasa. Sedangkan harga pasar saham preferennya belum diketahui. Jadi dapat dihitung dengan mengurangi harga jual satu paket sahamnya sebesar $35.000 dikurang harga pasar saham biasanya yang sudah dihitung sebesar $20.000 yang menghasilkan harga pasar saham preferen sebesar $15.000. Untuk jurnalnya sendiri
pada tanggal 26 Juni menerima cash jadinya. Jadi cash di debit sebesar $35.000 dan di kreditnya adalah share capital ordinary sebesar harga yang dijual, yaitu 1000 lembar dikali $10, menghasilkan $10.000. Kemudian share premium ordinary-nya sebesar 10.000. Share capital preference sama dengan share capital ordinary-nya karena menjual $1.000 dengan harga yang sama, yaitu 1000 dikali $10, menghasilkan $10.000. Share premium dari preference sebesar 5.000. Baik, soal pertama sudah terlewati. Sekarang lanjut ke contoh soal kedua, yaitu dengan metode proporsional. Soalnya adalah pada 26 Juni 2024, perusahaan menjual satu paket saham yang terdiri dari saham biasa sebesar 1000 lembar dengan harga $10 dan saham preferen 1000 lembar dengan harga $10. Harga jual satu paket saham seharga $30.000. Apabila diketahui harga pasar saham biasa sebesar $20 dan harga saham preferen $12, maka hitunglah alokasi harga dan buatlah jurnal dengan menggunakan metode proporsional. Oke, untuk solusinya cukup mirip tapi agak berbeda ya dari metode incremental tersebut. Persamaannya itu mungkin kita harus menghitung terlebih dahulu harga pasar saham dari masing-masing saham. Harga pasar saham dari masing-masing tersebut sudah diketahui sebelumnya, jadi tinggal diperhitungkan. Untuk harga pasar saham biasa 1000 dikali $20 menghasilkan $20.000. Untuk saham preferennya 1000 dikali $12 menghasilkan $12.000. Dengan harga pasar keseluruhan yaitu $32.000. Kemudian kita perlu mengalokasikan harga paket saham untuk semuanya. Dari masing saham biasa 20.000 dibagi 32.000 dikali 30.000 menghasilkan $18.750. Untuk saham preferennya 12.000 dibagi 32.000 dikali 30.000 menghasilkan $11.250. Jurnal pun tidak berubah dengan metode sebelumnya. Jadi 26 Juni mendapatkan cash sebesar $30.000 di debit dan di kreditnya adalah share capital ordinary sebesar 10.000, share premium ordinary sebesar 8.750. Kenapa menjadi 8.750? Karena harga pasarnya sebelumnya di saham biasa besar 20.000. Kemudian share capitalnya 10.000. Mengurangi jadi untuk share premium ordinary-nya sebesar 8.750. Begitu juga untuk preference. Share capital preference sebesar 10.000 dan share premium preference sebesar $1.250. Seperti itulah materi yang dibahas pada kali ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir di video ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.